Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Pemirsa, insyaallah pada malam ini kita berjumpa kembali dengan saya Anin Lihi. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih bisa berjumpa, dan di hadapan saya mohon maaf sudah ada Ustadz Ibrahim ya, yang insya Allah kita bincang-bincang terkait sejarah Masjid Al-Ba'asyid ini. Saya sudah berada di Masjid Al-Ba'asyid, kebetulan di dalam ya. Tadi kita baru habis sholat Isya dan Alhamdulillah sekarang saya bisa berjumpa dengan beliau. Semoga Allah senantiasa berikan beliau umur yang panjang ya, dalam keberkahan ya. Selalu rezeki yang banyak insya Allah. Istri tambah satu lagi. Pak Ustadz. Alhamdulillah beliau ketua panitia ya pembangunan masjid, jadi tepat sekali kita ketua panitia kedua saat ya. Sebelumnya ada ketua panitia juga. Oh iya, insya Allah beliau ini ketua panitia kedua, yang insya Allah nanti beliau ulas lah bagaimana masjid ini bisa jadi seperti ini yang sudah megah begini lah gitu. Masih sudah. Insya Allah pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, beliau selain sebagai ustadz, beliau juga adalah guru di salah satu sekolah di Kota Ambon, di Desa Rumah Tiga, SMP Negeri 21 Ambon. Jadi insya Allah pemirsa, saya langsung saja menanyakan tentang sejarah masjid ini. Pertama, bagaimana latar belakang masjid ini dibangun ya? Sebelumnya apakah masjid ini sudah terbangun karena tadi panitia kedua ya? Bagaimana kira-kira masjid ini sampai panitia pertama itu seperti tidak, maksudnya tidak tahu seperti apa ya, nanti Ustadz jelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja tentang sejarah Masjid Al-Ba'asyid ini. Jadi awal mula masjid ini dibangun tahun 2007. Ya, jadi masjid ini dibangun tahun 2007. Tahun 2007 itu saya masih di Aspun, bukan wilayah sini, itu wilayah RT 02 RW 017. Ya, di Stain. Ya, jadi saat itu saya masih ada di sana. Panitia pertamanya itu yang tadi saya katakan bahwa ada dua panitia ya, ada panitia pertama, kemudian ada panitia yang kedua. Jadi dibangun tahun 2007 oleh panitia pertama. 2007 mereka bangun, begitu sampai kurang lebih sekitar 50% mereka tinggalkan. Ya, karena panitianya itu tidak tinggal di daerah Warasia, tapi mereka tinggal di sekitaran Lorong Putri. Ya, mereka tersebar di situ. Jadi mereka pulang pergi untuk membangun masjid ini. Begitu anggarannya selesai, karena informasinya bahwa saat itu ada kucuran anggaran dari pemerintah daerah provinsi untuk masjid-masjid yang terdampak konflik kerusuhan tahun 1999. Jadi anggaran tersebut difungsikan atau digunakan untuk rehab masjid-masjid yang rusak tadi. Cuma karena masjid yang ada di Gang Pos itu, ya Masjid Al-Ikhlas itu sebenarnya itu anggaran itu untuk Masjid Al-Ikhlas yang ada di Gang Pos. Ya, Gang Pos itu yang kantor gubernur, agak ya belakang kantor gubernur situ. Pokoknya sampingnya lorong kantor pos itu. Ya, jadi karena saat itu kan komunitas muslim itu sudah tidak ada di sana. Jadi kalaupun mereka mau membangun Masjid Al-Ikhlas itu dirasa percuma karena tidak ada yang nanti memakmurkan masjid itu. Makanya mereka berpikir karena mereka sudah beralih wilayah ke wilayah sekitaran Lorong Putri situ, kepinginnya mereka mau bangun di atas. Tapi tidak ada lokasi yang pas untuk mereka bisa bangun ke atas. Nah, cari-cari lokasi kebetulan dapat di Warasia. Nah, gitu. Sementara anggaran itu harus cepat dilaporkan karena memang deadline waktunya harus untuk segera dibangun.
Ya, makanya mereka bangun masjid ini. Awalnya masjid ini namanya Masjid Al-Ikhlas juga. Ya, saya juga tidak tahu, kemudian hari baru tahu bahwa masjid ini namanya Al-Ikhlas. Nah, gitu. Jadi, mereka tinggalkan setelah bangun kurang lebih 50%. Jadi gambaran 50% itu, eee, atapnya itu sebagian ada, sebagian tidak ada. Ya, bagian depan ini tidak ada ini. Ya, ini bagian depan tidak ada. Kemudian belum diplester semuanya. Ini pohon-pohon besar masih ada di depan sini. Ada di sini. Ya, ini nih. Ya, pohonnya besar sekali, bahkan sampai menjulang ke atas. Karena di sini kan masih kosong nih. Tidak punya atap. Bagian depan saja yang ada. Kemudian belum ada plesteran. Ini kan masih undukan tanah. Kemudian bagian sini, bagian depan sini tidak ada dindingnya. Yang bagian pintu tidak ada dindingnya semuanya. Belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, itu gambaran bagi saya itu 50% ya. Kayak gitu ya. Jadi mereka tinggalkan. Sementara jadi kenapa saya bisa mengambil alih untuk bisa membangun ini ya, mungkin ini juga tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin juga. Melihat kondisi masjid yang sudah ditumbuhi oleh pepohonan, kemudian ya bagaimana perasaan kita ya seperti gitu, kayak hati kita terpanggil gitu. Jadi ada teman-teman yang datang, ini kenapa ada masjid kok tidak dibangun? Ini kenapa ada masjid? Itu bukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali gitu. Bahkan pernah saya undang beberapa teman saya, termasuk Pak dosen saya juga ya, itu mereka datang ke sini waktu acara wisuda. Mereka tanya ketika mereka lewati lorong ini kenapa masjid ada kok tidak dibangun ini? Kamu ini jurusan PAI tapi bagaimana bisa? Itu jadi kayak saya terpukul gitu ya. Jadi semacam ada rangsangan, dorongan dalam hati. Kemudian ada motivasi juga, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan. Iya, seperti gitu. Jadi dengan asbab itu saya mencari siapa sebenarnya panitia pertamanya ini. Qadarullah ada ketemu seseorang, kemudian orang tersebut ada di Kanwil, cerita-cerita tentang kondisi Masjid Al-Basit. Ya, masjid ini ya. Saya cerita-cerita bahwa saya kepingin membangun masjid di daerah Warasia, tapi saya tidak tahu panitianya siapa. Nah, dari situ nyambung dia. Dia nyambung, ternyata yang bangunnya itu, panitianya itu ayah mantunya gitu. Iya, ayah mantunya. Jadi dia arahkan saya, kalau kamu mau kepingin mau lanjutkan, tolong kamu ketemu beliau, Pak Abdurrahman. Ya, 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 di sekitaran Lorong Putri situ. Depan GOR ya, di Wara juga. Jadi alhamdulillah ada waktu saya sempat ketemu beliau dan ngobrol-ngobrol panjang juga terkait dengan masjid ini. Beliau juga mengisahkan tentang mengisahkan juga tentang kenapa sampai beliau tinggalkan masjid ini juga. Kenapa sampai ya mungkin saat itu ya alasan beliau yang pertama bahwa eh, kurang adanya apa namanya eh, gerakan dari masyarakat untuk mau membantu menyelesaikan masjid ini, khususnya masyarakat yang ada di Warasia. Nah, gitu. Iya, itu salah. Kemudian ada beberapa problem lainnya yang cukup membuat beliau agak kecewa karena beliau mengatakan bahwa saya membangun masjid ini justru untuk masyarakat sini, tapi kok kenapa bahan-bahan bangunannya kok dicuri, ada beberapa bahan bangunan, kemudian mesin-mesin itu kenapa diambil? Ya justru yang ambil itu katanya orang sini. Wallahu alam itu saya juga tidak tahu karena saat itu saya belum berada di sini. Nah, gitu. Jadi pas kita ada di sini itu tahun 2013. Saya datang di sini itu tahun 2013. Tahun 2013 itu saya ada di sini. 2013 belum ada gerakan. Saya masih lihat-lihat ini siapa yang panitia pertamanya. Ya, saya masih ya mengamati kondisi sekitar dulu karena namanya orang baru kan tidak bisa mengambil kebijakan ya. Jadi 2013 2017 itu kita mulai gerakan. Sebelumnya kita sudah ancang-ancang 17. Jadi 5 tahun Ustaz ada di sini. Iya.
Jadi 13, 14, 15, 16, 17 itu 5 tahun. Jadi setelah kurang lebih 5 tahun, kenapa 5 tahun ya? Karena memang ya kita datang ini kan masjidnya sudah ada, kan gitu ya. Jadi tidak langsung serta-merta kita langsung bangun. Memangnya ya itu masjid juga sih, tapi kita tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja tanpa ada persetujuan. Ya, panitia awalnya. Makanya kita cari dan alhamdulillah ketemu dan beliau sangat bersyukur, alhamdulillah. Sangat bersyukur saat itu mereka mengatakan bahkan beliau sendiri menyampaikan bahwa sudah banyak orang yang datang untuk meminta izin, tapi ternyata ketika izin itu diberikan justru mereka menyalahgunakan. Artinya uh, wewenang tadi apa namanya kepercayaan tadi mereka salah gunakan cari uang justru untuk kepentingan pribadi bukan untuk melanjutkan masjid ini. Makanya kata beliau kalau memang betul-betul kamu membangun masjid ini karena Allah, saya sangat bersyukur. Ya karena barangkali jerih payah keringat kami ketika membangun itu. Nah ketika kamu lanjutkan mungkin insya Allah kami akan bisa mendapatkan sedikit pahala. Ya sebagai sedikit keberkahan. Ya dari apa yang sebelumnya kami sudah lakukan. Ya itu tahun 2017 itu. Jadi saat itu kita mulai gerakan dan gerakan itu kita namakan dengan gerakan ikhlas beramal. Ya, gerakan ikhlas beramal membangun masjid karena Allah. Ya. Jadi kita bikin gerakan seperti itu. Jadi kita kumpulkan beberapa warga masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Warasia. Ya, jadi kita saat itu rembuk dulu siapa panitianya kan begitu. Nah, ketika begitu dari hasil rapat itu kemudian terbentuklah panitia dan karena mungkin mereka merasa bahwa kebijakan ini awal mula karena saya, maka mereka mengatakan ya sudah kita percayakan saya kepada Pak ya, ya kepada ya jadi mereka percayakan kepada saya untuk kembali melanjutkan pembangunan masjid ini. Nah, dari situ kita mulai gerakan uh, kita minta bantuan dari masyarakat siapa yang ingin membantu silahkan open donasi ya gitu jadi pelang-pelang jadi kita mulai dari uh, membuat pilar 4 pilar ini dulu ya tian-tian dulu kebetulan saat itu ada yang apa namanya menyumbang ya anggaran kurang lebih sekitar 30 juta ya saya sebutkan ya mungkin bukan ini juga tapi mungkin ini adalah mungkin kebaikan untuk mereka juga yaitu dari Salam Indah. Jadi ya Salam Indah nyumbang saat itu 30 juta itu menjadi modal awal untuk membangun 4 pilar masjid bagian timur. Iya Pak Talib Sumena. Jadi dari gerakan dan anggaran itu kita langsung kerja bagian tengah ini tiangnya karena memang saat itu tiangnya tidak ada. Tiang tengahnya belum ada. Jadi anggaran itu kita fokuskan ke pembuatan 4 tiang itu untuk menyangga bagian atas karena kita berpikir bahwa bagian atas ini kan sudah lama kena hujan barangkali ya khawatir lapuk lalu roboh makanya kita inisiatif bikin 4 tiangnya dulu sebagai penguat nah, gitu. Kemudian begitu selesai kita lanjutkan lagi dengan apa menguruk ini tanah ya kemudian dibersihkan ya kita bersihkan bagian dalamnya semua kemudian kita ratakan dulu tanahnya kemudian di apa ya plester di dasar ya nah setelah itu baru kita cari kembali anggaran untuk pembuatan tehel dan sebagainya ya begitulah kondisi saat itu kemudian tahun 2017 itulah dengan kondisi yang sederhana itu langsung kita gunakan untuk sholat 5 waktu kita gunakan untuk sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu kita gunakan untuk itu. Kemudian tahun 2018-19 itu yang terdampak COVID-19 itu, maka saat itu kita gunakan ini sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri pertama. Gitu. Iya, dengan kondisi yang ada karena saat itu kan tidak diperbolehkan untuk kemana-mana untuk semua warga ya mungkin sholatnya di tempatnya masing-masing gitu makanya kebijakan warga mari kita gunakan masjid ini
untuk sholat Idul Fitri secara berjamaah di saat itu. Ya alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit kita perbaiki, ada anggaran kita perbaiki. Sekarang alhamdulillah ada yang sumbang pintu ya. Kemudian kemarin alhamdulillah dari pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022 ya. 2022 ada sumbangan kurang lebih 50 juta. Lalu kita fokuskan untuk pembuatan kubah. Alhamdulillah dari perlahan. Kemudian kita pelamir bagian dalamnya ini juga ya, dan ini kondisi real saat ini. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Pemirsa, alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan perjuangan beliau bersama sahabat-sahabat yang terlibat dalam kepanitiaan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masjid ini memang seperti yang beliau katakan, walaupun masjid ini rumah Allah, tapi ada panitia awalnya, maka beliau harus meminta izin terlebih dahulu. Dan izin itu dapat ditemui setelah bertahun-tahun ya, 5 tahun setelah beliau tinggal di sini, Masya Allah, luar biasa. Tapi itu sudah ya, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, pertemuannya pun juga luar biasa. Gitu. Cerita-cerita, ternyata itu juga anak mantunya ya yang punya panitia masjid dulu ya. Jadi ini luar biasa, Allah yang mempertemukan itu. Dan Allah mungkin berkehendak supaya masjid ini bisa diperbaiki agar bisa digunakan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah dari awal seperti yang beliau ceritakan tadi, dan sekarang sudah lumayan di dalam, kemudian terang juga dan nyaman juga kita sholat insya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi beliau dan seluruh masyarakat yang ada di sini insya Allah. Menariknya tadi itu ada kaitannya dengan kerusuhan tahun 99. Ternyata masjid ini merupakan pengalihan tempat ya. Yang dulunya awal kerusuhan di tahun 99 itu di belakang gang gang apa tadi Pak? Oh, gang pos. Jadi gang pos itu di belakang kantor gubernur ya di kota. Di sini jauh dari kota, sekitar kurang lebih 15 kilo dari kota ke Warasia. Ada hal mungkin yang insya Allah Ustadz sampaikan. Saya memberikan kesempatan, ada satu hal, dan saya meminta juga ada harapan-harapan yang insya Allah kita harus dengar pada kesempatan ini terkait masjid ini, dan untuk keluarga dan kemudian untuk kita seluruhnya, atau motivasi lah Ustadz. Jadi mungkin bertanya-tanya ya, mungkin masyarakat bertanya bahwa Iko kenapa peralihan dari Masjid Al-Ikhlas kok bisa jadi Masjid Al-Basit ya. Jadi karena mereka tinggalkan itu, kita tidak tahu sebenarnya ini masjidnya namanya apa sih. Ya, awalnya itu masjidnya namanya apa. Jadi saat kita bentuk panitia itu baru kita tahu gitu. Kita bentuk panitia itu sebentar. Itu panitia itu kita bentuk dulu. Kita bentuk tadi kita bentuk panitianya dulu. Setelah itu baru saya dengan izin Allah saya bertemu dengan panitia pertamanya itu. Jadi saat itu kita sudah rembuk untuk pembuatan penyusunan panitia pembangunan. Kemudian qadarullah saya bertemu dengan Pak Abdurrahman itu. Dari situ beliau baru memberitahu bahwa masjid ini namanya Masjid Al-Ikhlas katanya. Tapi kita sudah sepakat untuk bisa mungkin dialihkan ke nama yang sudah disepakati oleh warga, karena warga sendiri sudah sepakat dengan nama itu. Makanya beliau mengatakan ya tidak masalah dengan nama, ya dengan nama Al-Basit. Jadi tidak masalah, mau nama apapun boleh. Bahkan beliau saat itu menyarankan kalau bisa dengan nama saya aja karena gitu. Tapi saya mengatakan ya mungkin kita jalan juga dengan kesepakatan warga aja kan begitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan masjid ini bisa layak untuk digunakan untuk sholat 5 waktu, dan masyarakat yang dulunya katanya tidak sholat berjamaah karena masjid jauh. Ya ini saatnya, masjid udah dekat dengan kita. Mari sama-sama kita ramaikan masjid ini karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk hati-hati kita, kemudian rahmat Allah berikan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita untuk bisa sama-sama kita jadikan masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali seperti itu. Kemudian mungkin ke depan lagi mudah-mudahan masjid ini kita adakan kajian-kajian ya, supaya masyarakat itu tersirami kalbunya dengan kajian itu, sehingga barangkali hal-hal bisa mengimbangi hal-hal negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti gitu. Kemudian bisa kita jadikan untuk kegiatan belajar Al-Qur'an untuk anak-anak. Karena menanamkan akidah itu ya sejak dini lah. Ya, kalau anak itu kita sudah sejak dini kita ajarkan Al-Quran lewat media tempat ini, ya mudah-mudahan kedepannya mereka bisa menjadi generasi penerus untuk selanjutnya. Barangkali seperti itu. Alhamdulillah pemirsa sudah tadi kita dengarkan harapan beliau kepada masyarakat dan kemungkinan juga untuk seluruh warga yang ada di Indonesia dan kaum muslimin seluruhnya yang ada di dunia. Insyaallah mari kita jadikan masjid sebagai tempat kita untuk melaksanakan setiap aktivitas kebaikan. Itu masjid menjadi pusat ya istilahnya gitu ya. Terutama warga-warga yang hidup dan tinggal di dekat masjid tersebut. Mungkin informasi ini demikian. Kami ucapkan terima kasih Ustaz sudah berkenan untuk memberikan sedikit sejarah masjid ini di AL Dakwah Maluku. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, untuk warga, untuk kaum muslimin insyaallah. Jadi saya tutup dengan mengucapkan wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi saya pegang tangan ya. Alhamdulillah.